Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Asil Nisrina, Kusnul Khotimah, Nur Saidah Hasanah, dan Rosa Nurmala Dewi. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis SWOT. SWOT adalah akronim untuk kekuatan dan kelemahan internal suatu lembaga atau institusi, serta peluang dan ancaman lingkungan yang dihadapi lembaga atau institusi. Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal secara luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu strength, opportunities, weakness, dan threats. Keuntungan dari analisis SWOT ini adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merancang sebuah strategi baru. Karena itu, perencanaan dilakukan berdasarkan pada sumber daya yang ada dan kompetensi yang dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Unsur-unsur analisis SWOT. Penerapan 4 komponen atau unsur SWOT secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu strength, merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan. Yang kedua yaitu weakness, merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan sebuah kelemahan. Yang ketiga yaitu opportunity, kesempatan yang datang dari internal maupun eksternal bisnis. Yang keempat yaitu threat, merupakan elemen yang datang dari luar maupun dalam yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis. Tujuan dari analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk memisahkan bahan analisis situasi menjadi isu internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, yaitu area masalah, peluang, dan ancaman. Evaluasi SWOT akan mengklarifikasi apakah data menunjukkan sesuatu yang berguna dan bisnis tiba pada kerangka kerja metodis untuk diskusi tentang kondisi alternatif yang mendasar yang mungkin dipikirkan oleh bisnis. Analisis SWOT sangat penting dalam meningkatkan tingkat keunggulan manajemen, perusahaan, atau lembaga lain. Karena analisis dan deskripsi yang ditawarkan menjadi standar bagi pengembangan institusi. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi. Sedangkan manfaat matriks Boston Consulting Group adalah
digunakan untuk memahami pasar, optimasi portofolio, dan alokasi sumber daya yang efektif. Adapun fungsi analisis SWOT sendiri digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Matriks SWOT. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan, sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Tahapan dalam menyusun matriks SWOT. Yang pertama, menyusun daftar peluang dan ancaman eksternal perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi SO dengan cara mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal. Yang ketiga, menyusun strategi WO dengan cara mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal. Yang keempat, menyusun strategi ST dengan cara mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal. Yang kelima, strategi WT dengan cara mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal.